Sesi ngobrol pagi kali ini akan berbicara tentang bagaimana mengurangi stres pada orang tua ketika mendampingi anak menjalani program School from Home. Berbicara tentang stres, sepertinya ini sudah menjadi kegalauan ibu-ibu saat ini ya, Bu, kegalauan nasional bahkan. Betul. Kebetulan, yang hadir di sini adalah ibu-ibu dan mengatasi stres itu sendiri sebenarnya kita harus tahu tips dan trik apa sih supaya putra-putri Bapak Ibu dan, para orang tua sendiri pada akhirnya nanti akan enjoy untuk bisa menjalani program ini. Sehingga, yang terbaiklah yang akan mereka dapatkan nanti, betul kan? Betul. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita narasumber hari ini. Beliau adalah seorang psikolog dan juga konselor Sekolah Harapan Bangsa. Mari kita sambut Ibu Theodora Rudianto, MPSI. Selamat pagi, Miss Dora. Selamat pagi, Miss Yanti. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Mel, Bu Yuni, Pak Pur, dan orang tua siswa-siswi kami yang tercinta dari SHB Modern Hill ataupun dari luar. Selamat datang di acara kita pagi hari ini. Nah, kebetulan hari ini hadir bersama kita juga Head of School Sekolah Harapan Bangsa dan juga Kepala SMA Harapan Bangsa, Ibu Melani Kusumawati Gigir, SPDMS. Selamat pagi, Miss Mel. Selamat pagi Pak Pur, orang tua semuanya. Dan juga hadir bersama kita, tak lupa Kepala SMP Harapan Bangsa, Ibu Sisilia Juni Arianti MPD. Selamat pagi, Miss Yuni. Selamat pagi, Miss Yanti, Miss Dora, Miss Mel, Pak Pur, dan semua orang tua. Ya, kami berempat di sini nanti akan mendiskusikan bagaimana mengatasi stres itu sendiri. Dan sebelum sesi pemaparan saya dimulai akan saya sampaikan bahwa Miss Dora, pemaparannya nanti selama 25 menit. Ya, jangan lebih, jangan kurang. Ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau lebih kita minta jajanin Miss Dora. Ya, karena setelah itu masih ada diskusi dengan para kepala sekolah dan juga para audiens. Oke. Dan itu akan diikuti dengan diskusi tanya jawab oleh para partisipan. Untuk itu kepada Miss Dora, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Miss Yanti. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh orang tua yang mungkin di luar dari SHB yang ikut dalam acara ini. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin berbagi informasi, ingin memberikan informasi juga mengenai bagaimana mengatasi stres pada orang tua saat mendampingi anak kita school from home. Tentunya school from home ini adalah hal yang cukup baru untuk kita. Mungkin gini, ketika di awal kita misalkan di bulan Maret Indonesia itu pemerintah mulai memberikan informasi bahwa ternyata di Indonesia ada nih Bu yang statusnya positif COVID-19. Wow, sebelumnya sih kita cuman kira-kira di bulan Desember atau Januari kita cuman baru mendengar adanya di Wuhan. Benda apa itu Wuhan atau makanan apa? Makanan ya, maaf saya selalu terkait dengan makanan. Mungkin ibu bapak melihat badan saya agak sedikit lebar jadi karena makanan. Jadi di Wuhan itu di mana? Ternyata itu adalah di Cina. Di Cina kita tahu ada kota namanya Wuhan dan di sana awal pertama mungkin adanya COVID-19. Oke. Kemudian ketika di bulan Maret dari pemerintah kita mulai memberitahu bahwa ada 2 orang dari Indonesia yang terkena positif atau diketahui positif COVID-19. Wow, itu udah kayak kalau dari sinetron bahasanya bagaikan petir di siang bolong. Ya, jegar gitu. Itu sesuatu hal yang sangat baru dan COVID-19 baru kita akhirnya walaupun sebelumnya mungkin orang tua sudah mulai mencari tahu nih COVID itu seperti apa. Nah, mulai di bulan di bulan Maret itu kita udah mulai aware. Banyak informasi yang masuk. Ketika kita mengetahui COVID-19, ternyata pemerintah sudah memberitahukan bahwa akan banyak perubahan-perubahan yang kita warga negara Indonesia perlu lakukan, terutama untuk kita ya Bapak Ibu, saya bicara mengenai Indonesia aja dulu gitu. Kita perubahannya sudah mulai ada dimulai awal Maret itu adalah hashtag di rumah saja.
Pasti Bapak Ibu juga mengalami ini ya, atau mungkin posting juga di Instagram, karena saya juga posting di Instagram. Karena waktu awal-awal masih terasa bahwa enak ya di rumah aja gitu loh, sama suami, sama anak, sama pokoknya keluarga besar. Nah, mungkin ini juga yang dirasakan oleh orang tua bahwa awal-awal menyenangkan juga ya berada di rumah saja gitu. Ternyata mungkin nanti saya akan jelaskan kenapa sih di rumah saja tuh jadi masalah gitu. Di rumah saja ini berarti kita bekerja, anak-anak sekolah, kemudian kita beribadah juga dari rumah. Perubahan yang kedua adalah mengenai protokol kesehatan. Ada juga nih, mulai Maret kemarin kita sudah diberitahu protokol kesehatannya adalah mencuci tangan, menggunakan masker, kemudian hand sanitizer, kemudian ketika dari luar kita sampai di rumah tidak boleh ketemu sama keluarga dulu. Kita lepas pakaian, kita taruh untuk langsung dicuci. Yang menaruh adalah juga kita sendiri karena setelah itu kita akan langsung mandi, sangat disarankan untuk langsung mandi, kemudian cuci tangan dan segala, mulai dari rambut sampai ujung kaki kita harus membersihkan, baru kita bertemu dengan anak-anak kita dan keluarga lainnya. Yang ketiga perubahannya adalah bahwa kita ada kebiasaan-kebiasaan yang juga berubah. Misalkan dulu kita pada saat malam minggu atau hari Jumat biasanya untuk yang single-single nih Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya Bu ya, kalau single mas-mas, mbak-mbak, nanti adik-adik kita semuanya, kita akan biasanya ke kafe atau kita makan bareng sama temen. Nah, ngopi-ngopi di Starbucks gitu, pakai iklan ya Miss ya, maaf ya pakai iklan. Jadi biasanya kita seperti itu, ternyata sekarang kita sudah tidak diperbolehkan lagi, adanya social distancing atau jarak. Mungkin yang kayak sekarang nih ya, Bapak Ibu lihat saya dengan Miss Mel, dengan Miss Yanti, dengan Miss Yuni juga berjarak dan kita menggunakan masker. Nah, semua perubahan-perubahan itu ternyata ada perasaan-perasaan tertentu yang menekan pada akhirnya perubahan-perubahan ini menimbulkan sebuah stres. Apa sih stres itu? Kalau saya boleh tahu, memberitahu dari seorang ahli, menurut Robin, stres itu adalah kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Dalam arti kalau kita seperti biasanya kita selalu kayak feel happy, kemudian kita dengan enaknya kita pagi kerja ke kantor, kemudian pulang di sore hari. Ternyata sekarang keadaannya berubah. Kita mulai ada kerja di rumah, akhirnya perasaannya, aduh ini kenapa ya, kok saya ngerasanya sedih, takut, terus cemas gitu. Itu yang dinamakan stres, Bapak Ibu. Jadi itu sangat wajar untuk dialami oleh semua orang. Kenapa? Kalau kita nggak punya stres, ternyata stres itu ada dua. Stres yang baik dan stres yang buruk. Stres yang baik itu adalah stres yang bisa memacu kita untuk bisa termotivasi mengerjakan segala sesuatu. Nah, yang kedua adalah stres yang kurang baik. Artinya bisa lebih menurunkan motivasi kita jadi nggak produktif. Sedangkan kalau tadi saya baca-baca dari Bapak Yuri yang yang selalu mengabarkan di televisi mengenai kasus COVID, beliau mengatakan bahwa saat ini bukan saatnya kita untuk tidak produktif lagi gitu. Ternyata saat ini adalah bukan halangan kita menjadi tidak produktif. Bahkan kita mungkin harus lebih produktif. Mungkin kalau boleh saya share, saat ini banyak orang yang produktif. Kenapa? Karena banyak yang PDP, pedagang dadakan pandemik gitu. Jadi ada yang mulai menjual, mungkin yang tidak biasa bikin roti, bikin kue, sekarang sudah mulai bikin kue, bikin roti, mulai menjual ke teman-temannya, jualan buah, jualan makanan, frozen food yang mungkin kita semua tinggal goreng, tinggal rebus, tinggal kukus. Nah, itu sudah mulai banyak sekarang. Nah, itu tandanya bahwa kita bisa untuk mengolah stres kita menjadi eustress atau stres yang positif. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai, karena tema kita school from home itu apa sih? Artinya kan anak-anak belajar di rumah. Belajar di rumah. Kalau dari perspektif anak-anak,
dari yang mungkin bisa kita ketahui dari sisi anak-anak, mereka mengatakan bahwa ini sebenarnya hal yang baru sih gitu buat kami. Hal yang baru ini bahwa mereka sekolahnya dari rumah dengan melihat ke laptop, gadget dan sebagainya macamnya untuk mendapatkan informasi. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa tugasnya lebih banyak sebenarnya buat anak-anak ya. Tugasnya ini bukan banyak. Sebenarnya ketika di sekolah pun kalian sudah mendapatkan atau anak-anak sudah mendapatkan tugas juga yang seperti ini. Dalam artian ketika gurunya menjelaskan, kalau yang saya lihat selalu kegiatan di sekolah selama ini adalah guru menjelaskan lalu dibeli latihan. Nah, kalau mungkin sekarang di school from home ini, guru menjelaskan by video, dia juga memberikan latihan, tetapi anak-anak mempersepsikannya itu sebagai tugas gitu. Tetapi seharusnya ini sebenarnya hal yang sama dan yang common untuk dilakukan setiap harinya. Kemudian tidak ada interaksi dengan teman. Oh, betul sekali. Sekarang kita hanya boleh berada di rumah, teman-teman juga berada di rumah. Bagaimana cara kita interaksinya gitu? By Zoom, Google Meet, atau platform yang lain yang bisa digunakan. Itu kalian atau ibu-ibu kalau anak-anak lagi bosan nih saat lagi libur sekarang ini, bisa untuk mengarrange. Kadang kita tahu nih Bu, ada ibu-ibu atau kelompok ibu-ibu tertentu yang punya anaknya udah bonding banget dari misalkan dari SD lanjut ke SMP. Nah, biasanya mereka playdate biasanya kan itu istilahnya. Playdate-nya tuh ada di ini lagi Pondok Indah Mall gitu. Atau di Hubi yang loncat yang gitu. Kenapa saya ikut loncat? Biar ya trampolin. Jadi mau ya biar kita nggak terlalu stres ngomongin stres gitu. Jadi kita harus lebih enjoy. Nah, biasanya playdate-nya seperti itu, mungkin kita orang tua bisa arrange juga nih gimana di rumah aja. Banyak deh Bu, misalkan by Google Meet bisa dengan menyediakan snack-snack sendiri-sendiri. Walaupun rasanya kurang, iya sudah pasti. Tetapi itu bisa setidaknya mengobati gitu. Kemudian anak-anak melihat bahwa aku school from home, orang tua juga work from home gitu. Biasanya yang ketemu orang tua ketika Sabtu Minggu dan biasanya bisa diajak untuk nge-mall ataupun makan ataupun apapun. Sekarang mereka harus menghadapi bahwa aduh orang tuaku kok kerja ya gitu. Orang tuaku juga punya tuntutan tertentu atau pekerjaan tertentu yang sampai akhirnya nggak bisa main sama aku setiap harinya gitu. Itu adalah pandangan dari anak-anak kita ternyata Bu. Gimana kalau dari pandangan orang tua? Nah ini yang akan dibahas lebih lanjut. Kalau dari segi orang tua, ayo Bapak Ibu, apakah ada yang berpikir, aduh aku jadi guru gitu? Ya kan, pasti punya pikiran seperti itu. Bapak Ibu saat ini menjadi guru bagi anak-anaknya. Baik mau dari TK, SD, SMP, SMA, itu pasti juga bisa menjadi guru. Dan pasti menjadi guru. Guru itu bukan hanya mengajar Bapak Ibu, tapi mendampingi, juga untuk mengawasi. Kadang untuk anak-anak yang SMP, SMA, apalagi yang kelas 7, kelas 8, mungkin kelas 10 juga, karena mereka peralihan. Kalau untuk kelas 7 itu ada peralihan dari masa kanak-kanak ke remaja awal. Artinya apa? Masih ada nih masa kanak-kanaknya. Aduh, aku mau main. Ini kan di rumah gitu. Jadi, sedangkan ada tuntutan dari sekolah yang menyatakan bahwa no ini bukan waktunya untuk bermain-main gitu loh. Ini kamu ada tugas gitu. Nah, untuk yang SMA mungkin juga ada anak yang ketika SMP ke SMA ini juga melihatnya bahwa kenapa sih banyak ada tugas lagi atau belajar lagi gitu. Nah, fungsinya orang tua adalah untuk mengawasi, membantu guru-guru yang ada di sekolah ataupun yang ada di rumah-rumah yang memberikan materi untuk bisa tugas-tugasnya terselesaikan dengan cukup baik dengan di rentang waktu yang memang telah ditentukan. Gitu. Kemudian yang kedua, saya menyadari bahwa Bapak Ibu atau orang tua ini memiliki tuntutan pekerjaan juga yang harus dipenuhi. Karena mau nggak mau kita
sebagai pekerja pasti punya jadwal meeting sendiri, punya juga tuntutan pekerjaan yang mungkin dari klien, mungkin yang pekerjaannya nggak yang mungkin dari kalau guru kan mungkin tuntutannya membuat course outline ya Miss Yanti ya, course outline yang harus ngajarnya seperti apa, bahannya apa, dipersiapkan, lalu materi-materinya seperti apa. Tuntutan-tuntutan pekerjaan ini yang harus dikerjakan pada saat juga mengawasi anak-anak. Nah, gimana tuh kita ngatur-ngaturnya, time-timenya untuk ketika aku harus ngawasin anak, tapi pada saat bersamaan kita juga harus meeting juga nih Bapak Ibu. Mungkin Ibu Mel, Bu Yuni juga mengalami seperti itu ya kan. Yang ketiga, terlebih hal yang ketiga ini, ketika anak kita tidak kooperatif. Oh, itu mungkin hampir sebagian besar orang tua merasakan ini. Gitu. Ada anak-anak yang aduh, ayo dong, belajar udah waktunya, ini jam 7. Di SAB itu masuk jam 7 Bapak Ibu. Jam 7, 7.10 sudah mulai untuk pelajaran. Kalau anaknya nggak kooperatif, wah ini tantangan tersendiri untuk orang tua tentunya. Nah, hal-hal yang tadi saya bahas itu ternyata menimbulkan stres tersendiri. Ternyata stres itu kalau dari yang saya baca itu adalah stres itu bisa berpengaruhnya pada anak dan orang tua. Jadi bukan hanya pada orang tua. Anak-anak pun juga bisa stres, terutama kalau kita lagi menghadapi yang namanya remaja, Bapak Ibu. Remaja ini kan individu yang sangat spesial, dimana kalau anak bayi dari umur 0 sampai 3 tahun kita bilang itu golden gauge-nya, dimana kita memberikan stimulasi sebanyak-banyaknya untuk melatih, untuk memberikan mereka bekal secara stimulasi di otak ataupun secara motorik deh Bu ya. Nah, kalau untuk remaja ini adalah proses mereka untuk menemukan identitas diri. Nah, penemuan identitas diri ini nggak bisa orang tua gini loh caranya, itu nggak bisa Bapak Ibu. Kalau remaja itu kita, apalagi sekarang anak-anak ini disebut anak-anak yang generasi Z ya, yang sangat gadget banget. Mereka bisa, apalagi remaja, diperbolehkan atau diberikan akses mungkin agak bebas untuk explore baik dari Instagram, YouTube. Mereka bisa belajar banyak hal dari mereka, dari yang ada di situ. Nah, biasanya mereka menemukan jati diri bisa melalui idola-idola mereka. Nah, pada saat di remaja ini, anak-anak ini fokusnya lebih ke teman-teman. Bukannya orang tua tidak diperhatikan, tapi memang yang lebih mengasihkan di saat sekarang ini, aku lagi hangout sama teman-teman nih, lagi interaksinya banyak sama teman-teman, jadi lebih enak ngobrol sama mereka. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Kita bisa dekat dengan remaja, kita bisa selaras dengan mereka dengan cara-cara tertentu tentunya. Oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai new normal. New normal apa sih? Apakah kehidupan kita yang sekarang sudah normal sebelumnya? Tidak ada yang pernah tahu apakah itu normal atau tidak gitu. Ya kan Bapak Ibu? Semuanya nggak normal ya? Bisa jadi Ibu. Apa yang kita bilang normal belum tentu normal untuk orang lain. Yang namanya normal itu berbeda untuk setiap orangnya. Nah, ketika kita menghadapi new normal ini, itu adalah hal yang sangat menantang sekali karena kita boleh nih, pemerintah sudah memperbolehkan atau sudah melonggarkan PSBB. Kita boleh bekerja di kantor. Masih masa transisi sih memang gitu. Kita boleh bekerja di kantor, tetapi harus dengan protokol kesehatan. Sama juga dengan ketika anak-anak ini mungkin nanti sekolah. Karena saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu, Ibu Yuni, Bu Mel bisa menjelaskan new normal sekarang di Tangerang seperti apa ya Ibu. Jadi ketika kita sudah diperbolehkan atau transisi PSBB ini, kita udah ini nih protokol kesehatannya, tahukah Bapak Ibu, di tas kita itu bukan hanya laptop isinya, hand sanitizer, disinfektan, masker 3, kemudian tisu basah, tisu kering, baju ganti, banyak sekali. Tetapi itulah yang menjadi tuntutan kita saat ini. Kenapa? Karena kita harus mengurangi angka dari penularan COVID-19.
itu mencegah kita dan melindungi untuk keluarga-keluarga kita. Nah, ketika masa new normal ini yang kita butuhkan apa? Kita butuh adaptasi. Ya kan? Kita hidup aja itu pasti membutuhkan adaptasi. Gunanya untuk apa? Untuk bertahan hidup. Untuk kita bisa berada di alam semesta ini dengan sangat nyaman dan nyaman. Sangat nyaman, aman, lebih bisa berinteraksi, lebih bisa diterima oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, ketika kita beradaptasi ternyata di rumah aja ini menjadi kesempatan kita untuk bisa dekat dengan anak-anak kita, terutama dengan remaja. Seperti yang saya bilang tadi, remaja ini adalah masa yang bukan sulit, tetapi unik. Mereka unik karena mereka butuh lagi mencari jati diri. Dari yang tadinya anak-anak, mereka akan menjadi remaja. Remaja itu seperti apa? Banyak perubahannya. Transisinya banyak. Dari secara fisik, mental, emosi itu mungkin Ibu Mel dan Ibu Yuni sudah mengalami ya, punya remaja. Ada yang kalau Bu Mel punya laki-laki, Bu Yuni punya perempuan. Nah, itu sesuatu yang sangat bisa diekspor ya Bu ya. Bagaimana? Iya, ada 2 ya Bu ya. Taring harus naik turun, ya kan? Ya kan, betul ya Ibu ya? Tanduk naik turun. Iya, kita sembunyikan, kita keluarkan. Kalau saya masih kecil Bu anaknya, jadi tanduk terus kayaknya. Kalau anak saya lagi di Golden Gate semua, jadinya masih disayang-sayang, tapi gitu, masih juga sih naik turun juga. Tapi mungkin lebih banyak beliau-beliau ini yang punya experience-nya lebih banyak. Ya kan Bu ya, ketika kita menghadapi remaja kan ya, naik turun kata Ibu Mel tadi, tanduknya gitu. Jadi ketika anak-anak ini lagi galau, Bu Mel menurunkan tanduknya. Halo sayang, kamu lagi apa? Susah ya hari ini gitu. Kalau Bu Yuni, kalau mungkin anaknya lagi emosinya meledak-ledak karena Bu Yuni punya anak perempuan, Bapak Ibu. Jadi anak perempuan dan laki-laki lagi masa-masa remajanya. Aduh, mami aku lagi dandan gini. Maaf ya Bu, Mbak, gitu. Ayo belajar gitu. Mungkin ada saat-saatnya kayak gitu ya Bu ya gitu. Itu saya akan mengalami. Ini Bu Yanti juga belum ya Bu ya. Ya masih masa-masa menyenangkan di sini. Nah, sebenarnya di rumah saja ini membawa dampak yang cukup baik. Kita bisa memperbaiki hubungan yang tadinya kita bekerja dari pagi sampai sore. Dan sampai malam mungkin ya. Ketika anak-anak belum bangun, kita sudah berangkat. Ketika anak-anak sudah tidur, kita baru pulang. Nah, sekarang ini saatnya Bapak Ibu sebenarnya bisa nih ketika di rumah aja untuk memperbaiki hubungan. Yang bisa orang tua lakukan. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu tips and trick. Yang pertama, saya meminta orang tua untuk berhentilah untuk menghakimi diri kita sendiri, karena kita bukan malaikat. Kita ini hanya manusia biasa yang mencoba untuk bisa lebih baik, lebih mencintai anak-anak kita. Karena misalkan anak-anak kita sulit atau kurang bisa untuk bekerja sama dengan kita dalam hal mengerjakan PR. Atau nilainya jelek, itu bukan salah Bapak Ibu. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya percaya setiap orang tua ketika masa 0 sampai akhirnya sekarang ini, Bapak Ibu sudah memberikan yang terbaik, baik stimulasi, perhatian, atau mengajarkan apapun, attitude pasti sudah mengajarkan dengan baik. Nah, jangan menghakimi Bapak Ibu bahwa aku yang salah, aku kayaknya salah deh seperti ini. Oh enggak, Bapak Ibu bukannya tidak pernah salah, karena yang tidak pernah salah itu ada perempuan ya Bu ya. Jadi perempuan itu tidak pernah salah gitu. Bapak Ibu bukannya tidak pernah salah, kita pasti punya salah, tetapi semuanya tidak sepenuhnya kesalahan kita. Jadi jangan pernah menghakimi diri kita sendiri bahwa bila anak kita ada kesulitan, ada keterlambatan mungkin, karena apapun itu bisa dikomunikasikan baik dengan pihak sekolah ataupun pihak-pihak yang expert di bidangnya. Kemudian yang kedua, berempati pada anak. Empati itu artinya kita berada di sepatu anak. Sepatu anak, mungkin kekecilan buat Bapak Ibu. Tetapi maksudnya seperti ini.
bahwa kita memahami apa yang menjadi kesulitan anak kita. Bahwa kita tahu kalau anak kita pasti untuk matematika dia memang kurang, Miss, gitu. Oke, Ibu memahami itu, tapi ayo kita coba untuk Ibu bekerja sama dengan anaknya, bagaimana sih supaya matematikamu at least KKM. Kenapa? Karena sekolah juga punya standar tertentu untuk meluluskan. Ya, jadi anak-anak kita coba komunikasikan, orang tua coba komunikasikan untuk bisa standar KKM untuk hal-hal yang memang dia merasa sangat kesulitan. Nah, kuncinya apa? Komunikasi dengan sekolah, komunikasi dengan guru. Seperti itu. Yang ketiga, lebih santai dan menyesuaikan ekspektasi. Terkadang orang tua itu gimana nih, saya kan orangnya nggak bisa santai. Bisa, Bu, tenang. Kita sebenarnya dilahirkan itu kan nggak mungkin dari bayi udah tegang ya, Bapak Ibu. Masa udah dari pagi udah, aduh tugas, udah menyusu, ini enggak gitu. Walaupun mereka menangis ataupun apa, itu bukan tanda ketegangan, tapi itu adalah kayak kalori dia untuk ini, untuk minum, untuk makan. Nah, kalau kita lebih santai aja, Bu, di masa school from home ini semua dialami oleh semua sekolah, semua negara. Jadi apapun itu sekolah sudah tahu, karena sekolah itu sebenarnya dari awal sudah punya screening. Oh, anak ini seperti ini. Jadi tanpa ibu beritahu, kalau boleh sih ibu beritahu sekolah, anak saya kurangnya di sini nih, Miss, sepertinya gimana ya gitu. Itu lebih bagus lagi. Kalau dari sekolah sendiri kita sudah kadang-kadang guru-guru udah bisa kayak cenayang, Bapak Ibu, screening gitu. Oke, anak A B C I ya, scanning langsung, ini kayak kurang di sini, ini kurang di sini. Oke. Nah, itu sekolah saya yakin semua sekolah juga sudah seperti itu. Jadi ibu tidak perlu memaksakan diri untuk anak saya harus 100 di kelas atau di pelajaran ini, tidak perlu. Menyesuaikan aja, Bapak Ibu, karena sekolah pun sudah menyesuaikan untuk ekspektasi dan mengenai juga standar-standar yang bisa anak-anak, anak ini bisa 100, oke, kita akan bukan nge-push tapi memberikan semangat, support, ayo kamu bisa lebih baik. Kalau anak yang kurang, kita akan ayo kita kerjasama, kamu butuh apa. Kalau sekolah akan seperti itu, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, membuat jadwal rutin. Iya, penting banget, karena yang perlu di hashtag adalah hashtag ini bukan liburan. Nah, anak-anak perlu banget dikasih kalau perlu ya Bapak Ibu, di pintu masuk hashtag hari ini bukan liburan gitu. Kalau udah Sabtu Minggu saatnya liburan gitu. Jadi beda itu intonasinya. Hari ini bukan liburan gitu. Kita orang tua boleh main intonasi, Bapak Ibu. Kenapa? Biar anaknya juga kayak, anak orang tuaku fun ya ada di rumah gitu, walaupun tegang-tegang, tanduk-tanduk, tapi menyenangkan gitu. Jadi anak-anak juga ngerasa nggak ada jarak sama orang tuanya. Kenapa jadwal ini perlu? Karena membuat anak-anak bisa teratur. Jadi bangun pagi sudah langsung mandi. Kalau kita di sini, maaf saya mungkin harus mengaitkan dengan SHB karena saya kebetulan guru SHB. Jadi kalau setiap sekolah punya rules-nya beda-beda. Jam 7 kita sudah harus morning assembly dengan homeroom teacher anak-anak di sini. Jadi boleh mereka bangun biasanya jam 5. Jadi kita buat kesepakatan. Kamu bangun boleh jam 6 karena kamu school from home. Jam 6 langsung mandi, pakai seragam, sarapan. Jadi kita menciptakan keteraturan juga bagi siswa supaya nanti ketika masuk secara fisik mereka tidak ada halangan lagi, tidak ada hambatan lagi. Jadi mereka bisa untuk tetap bangun pagi, tetap sesuai dengan jadwal. Itulah inti jadwal rutin itu kenapa penting. Yang kelima, melakukan aktivitas yang belum pernah dilakukan. Nah, sebagian besar siswa mungkin ada yang belum pernah menyapu, Bapak Ibu. Nah, menyapu, mengepel. Nah, itu. Nah, Ibu Yuni udah ngangguk-ngangguk, berarti sudah punya listnya ya, Bu ya. Anak pertama ini. Nah, penting banget. Kenapa? Biar nggak bosan anak-anak gitu. Kita pasti ada punya istirahat di setiap sekolah, baik recess ataupun lunch. Itu mereka bisa pakai mungkin buat stretching atau buat berjemur. Biasanya karena kita disarankan untuk berjemur. Nah, nanti
di saat jam sekolah sudah selesai atau pada saat lunch mereka sudah selesai, suruh mereka menyapu, memberikan experience baru, ngepel. Oh ini tuh, saya pernah mendengar bahwa anak-anak, oh ini tuh nyapu tuh kayak gini ya ternyata ya gitu. Oke, kamu nggak pernah nyapu? Jarang sih Miss, jarang. Jadi setahun bisa sekali gitu ya Bu ya. Mungkin ketika benar-benar berantakan banget gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengajarkan ke mereka supaya mereka juga punya, oh ini ya, karena kita nggak bisa mendampingi mereka terus Bapak Ibu. Kita semakin lama semakin bertambah umur, bukan berarti tua tetapi lebih dewasa. Ya, jadi ketika kita lebih dewasa, anak-anak kita berikan bekal dari sekarang supaya mereka lebih bisa bertahan hidup ketika berada di lingkungan luar. Mereka harus ngekos mungkin, yang harus asrama, yang harus menikah pada akhirnya. Laki-laki pun juga harus bisa nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju walaupun ada mesin cuci gitu. Kalau sebagai guru yang masih single, mereka harus melakukan itu sendiri gitu. Itu dialami oleh semua Bapak Ibu yang ada di sini gitu tentunya. Kemudian menghabiskan waktu bersama. Ini sangat penting sekali. Bonding itu sangat penting. Kenapa? Itu akan mempererat hubungan kita. Yang tadinya kita sering berantem, di rumah saja membuat kita akhirnya, oh kamu tuh selama ini suka melawan tuh karena ini ya. Kamu punya trauma ini ya. Itu yang kita akhirnya bisa tahu. Mungkin kita selama ini suka, kamu harus begini, sudah terjadwal. Nah, ketika di rumah saja dengan jadwal yang sama, kita bisa lihat, oh anak kita tuh ternyata sering murung ya gitu. Yang kalaupun di sekolah guru-gurunya, Bu kenapa ya anaknya kok ada perubahan nih ketika naik di kelas 8 atau misalkan Bu kelas 7 seperti ini, kelas 9 kenapa begini ya Bu ya? Apakah karena dari akademiknya atau ada permasalahan di rumah? Biasanya sekolah akan menanyakan, ada masalah apa Ibu di rumah? Gitu. Itu adalah pertanyaan andalan kami Bapak Ibu. Kenapa? Supaya kita tahu apa yang terjadi di rumah. Kita juga bisa, guru-guru juga berempati. Oke, ternyata di rumah sedang kehilangan kakaknya misalkan lagi pindah ke asrama. Sedangkan mereka hubungannya sangat dekat misalkan gitu Bu. Itu kan memberikan dampak sendiri buat anak yang mungkin orang tua, kan kakak cuman di Semarang misalkan gitu. Tetapi kan itu rasanya yang aku tiap hari bisa peluk, bisa kakak, bisa mengadu, ternyata sekarang udah nggak ada gitu loh. Kamu kan bisa telepon, beda rasanya Bapak. Sama seperti sekarang ini school from home, beda rasanya. Makanya kita perlu banget untuk bonding sama anak supaya kita tahu, oh anak kita tuh seperti ini ya. Misalkan Bapak Ibu sudah setiap harinya sangat jarang bertemu sekali dengan mereka. Nah ini saatnya dan yang Bapak Ibu bisa lakukan supaya nggak stres ketika mendampingi anak-anak school from home. Kemudian selektif terhadap informasi, ini penting. Sekarang setiap hari TV mungkin sudah tidak terlalu corona lagi ya Bu ya setiap saat. Tapi dulu ketika dari bulan Maret sampai bulan Juni kalau Mei gitu deh, setiap saat itu selalu corona. Gimana kita nggak tambah stres kalau kita selalu ngelihat TV yang beritanya kayak gitu. Oh angka sekarang sudah, kalau hari ini kalau nggak salah 75.000 sekian. Saya sudah mikir nih, kalau begini terus saya bisa stres nih rasanya gitu kan. Ketakutan punya anak yang lagi masih kecil-kecil. Saya tahu angkanya begini, saya awalnya Bu, saya protect anak-anak. Nggak boleh keluar, saya nggak akan keluar. Saya pakai layanan sayur gitu untuk kirim sayur-sayur ke rumah gitu untuk belanja. Tetapi saya pikir-pikir lagi, kalau begini terus kewarasan ibu-ibu kan harus dipertahankan ya Bu ya. Kalau bapak-bapak kan masih bisa ya, saya suka main game, saya ini. Kalau ibu-ibu tuh kayaknya keluar sedikit enak gitu. Indomaret mungkin yang zaman dulu, aduh Bang kenapa sih ke Indomaret aja bisa kali gitu ya gitu. Kan ada ya Bu zaman dulu. Nah kita tuh ke Indomaret aja kayak udah seneng banget gitu, apalagi bawa anak gitu bisa, atau bawain ciki-ciki buat anak tuh ke Indomaret aja tuh kayak udah menyenangkan gitu. Nah kewarasan ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh sih, itu wajib dipertahankan.
Kenapa? Ketika kita tidak stres atau bisa mengurangi stres, kita punya metode tertentu, kita lebih santai, kita bisa nih ke anak-anak kita lebih santai juga. Jadi taringnya bisa sedikit disembunyikan, kemudian tanduknya agak nongol, agak muncul sedikit, tetapi sedikit aja Bapak Ibu, supaya anak-anak kita merasa, oh ini tuh rumahku tuh ternyata selama ini gitu yang nggak pernah ada, nyaman, enak ya, ternyata ada mama papa gitu loh. Yang selama ini mama, gitu, udah di depan gerbang aja udah, ayo PR-mu apa gitu. Sekarang, oh mama tuh menyenangkan ya. Mereka juga tahu jadinya, oh mama tuh bisa bercanda ya selama ini ya gitu. Kirain mama tuh cuman disiplin aja, bagian marah-marah, bagian yang ayo nilai kamu segini-gini. Sedangkan papa itu biasanya nih Bu, biasanya papa itu orang yang sangat ya udah gitu ya. Kadang tuh ada dua sisi ya, Bu Yuni udah ngangguk berarti iya. Ada dua sisi gitu. Biasanya bapaknya lebih udah, kamu nggak bisa? Oke, kamu butuh apa gitu. Kalau mama kan nggak bisa, kamu itu. Wah, saya belum di tahap itu, tapi mungkin akan. Oke, selanjutnya, kalau untuk orang tua yang work from home itu perlu apa sih gitu? Kita bisa minta bantuan kepada orang-orang terdekat kita, misalkan nenek atau mungkin asisten rumah tangga yang bisa dipercaya. Untuk apa? Untuk mengawasi, untuk mendampingi. Walaupun dia, Bu saya nggak bisa bukan itu Mbak yang kita butuhkan. Kamu mendampingi anak-anak supaya, Kak lelah ya? Ya udah, ini kan nggak ada, misalkan tidak ada tatap muka dengan orang tua. Oke Kak, kamu ini aja dulu, minum dulu, makan dulu, atau nih Kak ada bikin kue, atau kamu makan dulu deh mendingan gitu. Karena kan saya yakin tidak semua sekolah itu pasti tidak ada setiap saat tatap muka ya Bu ya. Karena itu kan kita ada juga yang untuk membatasi anak untuk gadget ya, untuk gadget. Nah, untuk ngawasin apa juga, anak-anak remaja biasanya mencobai. Mereka itu sukanya diam-diam, mereka aku main game gitu. Instagram YouTube Nah, tugasnya orang tua mendampingi ataupun yang saat untuk ketika work from home itu adalah asisten ataupun eyangnya adalah coba deh mah, coba lihat deh apakah anakku fokus nggak ketika ini. Karena sebenarnya kita bisa komunikasi, kamu kalau mau main YouTube ataupun Instagram ataupun apa setelah jam sekolah itu lebih aman karena mereka bisa lebih bebas. Kalau saat misalkan di recess baru main sedikit udah udah jamnya lagi, mulai lagi. Kalau ketika lunch mereka jadi nggak lunch, nanti kalau sakit kita juga gitu kan, yang malah kita kan harus menjaga keluarga kita tidak sakit. Nah, kemudian jalin komunikasi dengan pihak sekolah Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Supaya Bapak Ibu tahu, misalkan dengan wali kelas, misalkan Miss Yanti, anak saya gimana ya hari ini gitu. Biasanya wali kelas itu akan lebih rajin ketika anak-anaknya kurang mengumpulkan tugas-tugas. Maaf saya bilang kayak gitu karena memang ketika anak-anak itu dalam taraf biasa aja, kita hanya akan lebih ke anak. Tapi ketika anak itu sudah nggak ngumpulin tugas, kita sudah ke anak berapa kali, kemudian kita akhirnya ke orang tua supaya mengingatkan. Kenapa? Karena sekolah pun punya target untuk pemenuhan pengisian nilai. Nah, itu yang penting kerjasama kita sekolah dengan orang tua. Kemudian berikan kepercayaan baik kepada anak, guru ataupun sekolah. Kepada anak kenapa? Karena kan kita sedang work from office ya. Jadi kita nggak bisa mengawasi mereka terus. Iya. Oke. Iya betul. Karena anak-anak sedang school from home. Jadi kita sebagai orang tua tidak bisa mendampingi terus karena kita mungkin sedang bekerja di kantor gitu. Berikan kepercayaan mereka dengan cara apa? Kita komunikasi. Intinya adalah kita bisa komunikasi ke anak. Kamu, mama kasih kepercayaan ini, misalkan pakai gadget, pakai laptop, pokoknya semua kita sediakan fasilitasnya. Kamu harus bisa ya untuk menjaga. Nanti mama akan ngecek juga nih setiap harinya, setiap pulang kerja. Kamu tugasnya apa yang belum, dan wali kelas pasti akan kasih tahu.
kepercayaan ke guru bahwa guru-guru pasti memberikan materi-materi, pasti memberikan pengajaran sesuai dengan metode yang terbaik buat anak. Kalau ada masalah dengan metode-metode itu, boleh langsung dikomunikasikan karena guru-guru itu pasti sangat senang Bapak Ibu. Walaupun mereka sibuk, mungkin lebih sibuk ketika school from home ini, tetapi mereka pasti punya waktu. Kalaupun tidak dibalas, pasti karena ada sesuatu yang mungkin belum bisa dibalas hari itu. Kalau berarti tinggal ditunggu hari berikutnya, gitu. Kalau memang tidak balas lagi, boleh Bapak Ibu menanyakan, Mister, pertanyaan saya kemarin seperti apa, gitu. Karena mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin mengajarkan anaknya juga, bisa tanya, Mister, kalau yang ini gimana ya? Itu boleh. Tapi lebih diprioritaskan bahwa anak bisa komunikasi ke guru. Nah, kalau orang tua ke sekolah, ibu wajib untuk komunikasi. Kenapa? Karena sekolah ini yang memberikan rules-rules tertentu. Percayakan kepada mereka bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik. Pasti Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita punya standar sendiri, apalagi sekolah yang nasional plus Cambridge. Punya dua hal yang harus mereka jaga baik secara nasional maupun secara dari Cambridge-nya ya Bu ya. Bahwa dari luar pun kita sudah di istilahnya diamati untuk bagaimana nih proses ke anak-anaknya, bagaimana pembelajaran ini berlangsung, kemudian tesnya apakah anak-anak ini memiliki nilai yang bagus, kendalanya apa, gitu ya Bu ya. Oke, jadi kurang lebih berikut yang telah saya berikan tadi adalah tips bagaimana supaya Bapak Ibu bisa tidak stres ketika mendampingi anak. Terima kasih, Miss Yanti. Oke. Aduh. Tangan untuk Miss Dora, Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you Miss Dora, Thank you, luar Miss biasa Dora. sekali ya. Dan tadi sepertinya warning saya tidak didengarkan 25 menit. Aduh, saya terakhir dong ya. Iya, traktir ini yang di sini ada 4. Aduh, belum lagi Bapak Ibu nanti yang bisa minta. Oke. benar. Bapak Ibu, kita akan kembali ke sesi diskusi tanya jawab, tapi kita akan break dulu selama 2 menit. Mari kita ikutin kita nikmatin slide activity ini sambil Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan yang nanti akan diajukan waktu sesi tanya jawab. Terima kasih. Ni hao, 我叫 Levina， 我是现代深庄明望学校4年级的学生。从我角度上来说，在家线上学习有正面和负面。正面的是，我可以在家放松的学习，可以自己安排我的作息时间，可以在适当的时候对我的任务进行更严格的处理。以收集作业，尽管在家进行线上学习时，
我并不只介意老师互动，但我的老师仍然像平常在学校上课一样的教书。我个人学习得很好，并且清晰。不利的一面是，学习活动没有直接与老师互动，我无法与朋友见面。有时我的一些朋友在网络设备方面有困难，因此学习过程会受到干扰。最终，我没想过有这种学习的经验。谢谢每位老师和家长的支持，谢谢大家。Hello everyone, my name is Cassandra Scarjetti Daniel from Grade 10 Science Sekolah Harapan Bangsa Wonderkill. Today I would like to share my experience regarding my home learning activities due to the COVID-19 pandemic. Firstly, I would like to share some photos I took during my studies. This screenshot was taken when my math teacher Mr. Jerry was explaining our tasks through a video conference, just like in a normal class at school. And this was me and my classmates, my virtual classmates during our chemistry class by Mr. Aji. And last, this is a little clip from me and my brother's physical education video assignment. Add up, all our lessons are conducted clearly by all teachers, and they are always there to help us every time we're having a technical problem. All of our daily activities are also explained in detail by my class teacher. Lastly, I would like to thank Sekolah Harapan Bangsa and all teachers for making this home learning fun and effective. Thank you. Hai semua, nama saya Arnenta dari kelas 8A. Di sini, saya akan memberikan kesan selama saya belajar di rumah atau home learning. Kita bisa belajar dengan santai. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali lagi di SAB Talk, ngobrol santai tentang School from Home. Masih bersama Ibu Melani, Ibu Juni, Miss Dora, dan saya sendiri. Sambil break tadi ternyata udah ada satu pertanyaan masuk. Nanti langsung bisa ditanggapin. Dari Ibu Vira, I have a question. If a kid likes YouTube and game very much, he wants to be a YouTuber and owns a game production company, does it mean that this is his passion and should be supported? Is it said we have to limit the gadget, or how to inform the kids that he can still enjoy his hobby, but he needs to know his main priority, studying, so we are not arguing with our kids? Mungkin Ibu Melani mau menanggapi? Oke, saya bisa tanggapi ya, bahwa kalau memang passionnya itu di jadi YouTuber atau game gitu, bukan berarti mengesampingkan prioritas di mana itu sekolah dulu. Jadi pilah waktu. Tadi sepertinya sudah dibahas dengan Miss Dora juga, tapi bahwa ada pemilahan waktu di mana kita sebagai orang tua atau mendukung kalau memang itu passionnya dia, kita dukung. Bahkan kalau memang ada di luar sekolah yang latihan-latihan untuk menjadi game developer atau seperti itu kita bisa ikutkan, di mana itu weekend atau waktu libur itu bisa lebih fokus. Sedangkan kalau mau jadi YouTuber, tetap nilai-nilai seperti konten-konten apa sih itu yang bisa digali waktu kita ngobrol sama anak kita. Konten seperti apa yang akan mau diangkat. Jadi lebih dalam dulu sebelum akhirnya dia memutuskan memang that's gonna be my passion, misalnya seperti itu. Tapi bahwa prioritas awal jadwal yang sudah ada, kemudian tanggung jawab pemenuhan yang harus dilakukan dalam sekolah itu it comes first. Itu yang lebih dulu. Gitu. Baru di sesi yang lainnya atau dialihkan di akhir pekan atau di sore waktu sudah selesai untuk mengembangkan passionnya. Mungkin Miss Yuni ada tambah yang lain? Benar seperti yang Ibu Melani katakan bahwa anak juga perlu mengetahui mengenai time management. Jadi dia tahu kapan harus melakukan sesuatu, kapan lagi harus melakukan hobinya. Tetapi di satu sisi juga saya hanya menambahkan sedikit bahwa sekolah pun juga mengembangkan hobi murid-murid kita memiliki banyak
events atau activity, di mana anak-anak yang berbakat untuk hal-hal yang berhubungan dengan tadi skill-skill tadi biasanya akan diminta untuk lebih aktif lagi atau diminta untuk berkontribusi lebih kepada dalam event-event tersebut, sehingga mereka juga merasa kayak dihargai dan juga mereka merasa bahwa saya selama ini harus lebih mengembangkan lagi supaya nanti event kita itu kelihatan lebih menarik lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Ya, jadi seperti tadi bahwa jadi kontributor untuk kegiatan sekolah atau apa itu sebenarnya sekolah hanya ingin ada wadah anak itu tersalurkan passionnya. Yang suka mungkin nggak cuma game, tapi misalnya fotografi, vlogging atau kalau mau jadi YouTuber bisa ngevlog dulu misalnya. Tapi konten-konten apa itu saya pikir itu kita semua baik dari sekolah dan orang tua kita bisa gandengan tangan untuk mensukseskan anak-anak kita dengan memberikan lebih values atau nilai-nilai yang lebih baik dia mau kemananya ini. Ya, sesuai minatnya ya. Persis. Semoga menjawab pertanyaan Bu Vira. Ya. Bagaimana Ibu Vira? Satisfied dengan jawaban Ibu Melani dan Miss Yuni? Kalau enggak, kontak us at school. Ya. Oke. Berikutnya sambil ke pertanyaan selanjutnya, nanti bisa langsung ditanggapin juga. Apa sih strategi Sekolah Harapan Bangsa untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran? Mungkin Miss Yuni atau Miss Mbak? Oke, saya jawab. Oke. Sebenarnya kesulitan belajar itu ada banyak ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sekolah SAB juga sudah melakukan pemantauan. Jadi setiap minggu, setiap bulan itu selalu kita memantau siswa, memberikan masukan ke siswa dan sebagainya. Bahkan pada saat pencapaian hasil siswa pun sudah lebih nampak lagi bahwa kesulitan belajar itu sudah tercermin dari jauh-jauh hari sampai akhirnya ke final tabah. Dan itu kita selalu komunikasikan. Biasanya subject teacher atau guru mata pelajaran itu nanti akan memberikan informasi kepada kami, kepada konselor, kepada wali kelas dan kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, sehingga kita bisa melakukan penanganan. Misalnya saja kita melakukan observasi, kemudian kita juga melakukan interview dengan murid gitu ya, dengan orang-orang di sekitarnya, teman-temannya yang mungkin mengetahui ada kesulitan apa, ataupun juga dengan orang tuanya. Nah, biasanya nanti hasilnya adalah kita akan memberitahu kepada wali kelas penanganannya seperti apa, sehingga wali kelas nanti akan menghubungi orang tua, sehingga nanti akan diberikan semacam treatment atau perlakuan khusus yang dapat membantu anak tersebut. Misalnya saja nanti dia akan ada sesi konseling atau dia akan mendapatkan penambahan penugasan tetapi yang sesuai dengan kemampuannya. Kembali lagi, kita di sini menerapkan differentiated learning, di mana kita melihat kemampuan siswa yang sangat unik dan berbagai macam. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua siswa harus seperti ini walaupun kita memiliki standar minimum yang disebut KKM. Oleh karena itu, kita hanya membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu. Kemungkinan untuk pertama untuk berkomunikasi dengan wali kelas dengan lebih intensif. Kemudian kita juga akan mungkin dari pihak konselor juga membutuhkan informasi juga dari orang tua. Silakan kita sama-sama saling terbuka demi kepentingan anak murid kita, anak didik kita dan anak-anak kita semua. Gitu ya. Jadi nanti kalaupun harus di follow up dengan adanya penambahan sesi, terus penambahan waktu lagi untuk bicara dan sebagainya, mohon dibantu dan didukung. Oke, sekiranya seperti itu ya cara penanganan ini. Bu Mel mau menambahkan? Mungkin tambahan sedikit lebih ke biasanya anak-anak remaja itu tidak hanya akademis, tapi yang non akademis, citra diri dia, kemudian relasi atau hubungan dengan teman itu bisa mempengaruhi ke pembelajaran atau akhirnya pencapaian akademisnya. Dan hal-hal itu yang kita cermati dan semoga dari rapat mingguan kami dengan para guru, baik guru mata pelajaran atau wali kelas, dan juga biasanya kalau di Sekolah Harapan Bangsa, saya, Miss Dora, dan Pak Aji di SMA itu kita ada sesi untuk memanggil anak per individu. Paling enggak tujuannya satu. Supaya kalau ada hal-hal yang non akademis itu bisa kita langsung
tangkap. Karena mungkin malu kalau langsung di kelas. Tapi kalau secara individu mungkin dia akan lebih terbuka. Itu salah satu bentuk yang kita bisa troubleshooting atau coba cari jalan keluar untuk kesulitan dalam akhirnya untuk belajar atau kemudian untuk bisa fokus di kelas. Mungkin karena masalah dengan teman dan segala macam, itu yang kita coba ya. Dan kemudian masalah yang lain adalah kadang yang non akademis yang kita akan perlukan untuk dikomunikasikan tadi sama seperti yang sudah disampaikan Miss Yuni, kita butuh keterbukaan dan komunikasi dengan orang tua. Itu semoga selama sekolah kita bisa bantu anak-anak melewati kesulitan-kesulitan dalam belajar yang dialami. Gitu, Miss. Jadi bisa saya tarik benang bahwa komunikasi itu sangat penting ya, ibu-ibu ya. Bahkan Ya, itu betul. kayak disertai dengan pendampingan melekat sehingga kita tahu apa yang mesti kita bantu. Sehingga Betul. gerbangnya kebuka. Apa sih masalahnya? So we can solve it together. Ya, gitu. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Di sini udah ada. Ketiga ya. Apakah Sekolah Harapan Bangsa memiliki kebijakan dalam menghadapi new normal bagi siswa dan orang tua? Yang mana nih? Dia mulai lagi yang Ya, ini. sebenarnya kalau protokolnya kita satu yang jelas kita mengikuti anjuran pemerintah, protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, baik penyediaan pendukung ya, sarana pendukung seperti sanitizer, tempat cuci tangan, kemudian untuk Pengecekan jaga suhu. jarak, pengecekan suhu, ya, dan juga pengaturan dan label-label di tempat itu di mana, kemudian berapa jaraknya. Karena apa? Kalau untuk anak-anak semakin muda mereka, semakin rapat kita harus mempersiapkan. Karena kadang untuk physical distancing atau apa karena wah udah lama nggak ketemu, itu hal-hal yang perlu kita jaga sekali, jangan sampai ya. Mereka harus tahu dan waktu tunggu, karena biasanya mungkin kalau naik tangga turun kita harus perkirakan wah harus ada kasih jeda untuk mereka tunggu yang lain naik dulu supaya ada space, ada jarak, jaga jarak. Kemudian bagaimana nanti pengaturannya mereka kalau pulang sekolah atau masuk ke kelas, hal-hal seperti itu yang standar yang protokol yang kita lakukan. Mungkin ada tambahan Mission kalau untuk SMP terutama. Iya, untuk di unit kita juga menambahkan sama, mungkin juga di unit SMA juga seperti itu, bahwa kita perlu mendidik anak-anak untuk hidup lebih sehat, terutama kalau misalnya berada di sekolah, mungkin memberi penyuluhan kepada mereka bagaimana untuk lebih melakukan sesuatu yang lebih sehat. Kemudian yang perlu dilakukan juga bahwa fasilitas dan sebagainya memang kita harus jaga supaya bersih dengan disinfektan dan spray dan sebagainya. Itu juga sekolah sudah mempersiapkan dengan GA department sehingga semuanya bisa bersama-sama ya dengan tadi yang usaha-usaha yang dilakukan oleh yang sudah disebutkan oleh Bu Mel, dan tadi yang penyuluhan dan juga usaha-usaha dari GE untuk menjaga kebersihan, menjaga sanitasi dan sebagainya, itu tetap akan menjadi persiapan kita untuk new normal nih. Oke. Menarik sekali ya, kita sudah membahas 4 pertanyaan, tapi sepertinya kita harus break lagi untuk iklan berikut ini. Nanti kita akan kembali lagi ke sesi tanya jawab di sesi kedua, termin kedua. Mohon Bapak Ibu siapkan lagi pertanyaan, kami sudah siap menunggu dan menjawab. Ya Bapak Ibu, terima kasih.
Selamat pagi, kembali lagi di SHB Talk bersama kami, Miss Mel, Miss Yuni, Miss Dora, dan saya sendiri masih membicarakan tentang school from home. Sambil menunggu, sudah ada lagi satu pertanyaan, again dari Ibu Vira. Terima kasih atas antusiasmenya. Saya bacakan pertanyaannya. Ini sudah akan mulai kembali ke tahun ajaran baru. Bagaimana sekolah dapat memberi nilai anak-anak atau kualitas pelajaran di saat pandemik ini secara fair? Karena kalau school from home di rumah, ada macam-macam model orang tua. Ada yang tugasnya dibantu oleh orang tua, versus ada orang tua yang membiarkan anaknya melakukan tugas sendiri. Jadi lebih kepada fairness-nya sih Ibu yang ditanyakan. Gimana sih kalau penilaiannya? Karena kan prosesnya akan sangat bervariasi gitu. Mungkin Miss Yuni akan menanggapi, silahkan. Menurut kami anak-anak sudah dibekali oleh attitude atau karakter serta value yang selama ini kita sudah berikan kepada anak-anak. Jadi macam-macam. Salah satunya adalah mengenai integritas. Jadi dalam hal ini kita menekankan pada integritas anak-anak untuk lebih jujur, lebih percaya diri, dan mau melakukannya dengan sebaik-baiknya dengan kerja keras mereka sendiri. Walaupun sekarang juga kita menekankan tentang kolaborasi, di mana anak-anak pasti harus bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan murid yang lain, mungkin dalam hal mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi kembali lagi kita tekankan pertama pada value, dan kedua juga kolaborasinya itu. Kemudian kita juga selain itu ada beberapa cara untuk melakukan penilaian. Jadi penilaian itu tidak hanya tertulis saja, tapi kadang ada juga yang oral, kadang juga berupa bentuk-bentuk yang lain, sehingga pengecekannya itu sebenarnya sangat mudah dilakukan gitu ya. Kalaupun guru tahu juga pasti penanganannya juga, misalnya ada anak yang ketahuan, lo kok nilainya tiba-tiba tinggi sekali gitu ya. Terus orang tuanya, wah ini nggak fair nih gini. Pasti guru juga bisa melakukan pengecekan sehingga bisa memberitahu kepada muridnya, berkomunikasi dengan muridnya. Ini gimana nih cara pengerjaannya? Kira-kira tadi ngerjainnya bagaimana dan sebagainya gitu ya. Nanti pasti akan ketahuan juga. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Fairness kita sudah cukup. Ya, kita di sini merasa bahwa itu sudah cukup yang sudah kita lakukan. Jadi, kalaupun masih ada yang seperti itu, kita pun akan selalu melihat kok ada sesuatu yang aneh dan ada yang ini, kita akan melakukan pengecekan ulang gitu ya. Karena kita juga ada authentic assessment, di mana kita face to face dengan siswa itu bisa menggali gitu ya. Misalnya dalam speaking itu mereka secara spontan topik diberikan, mau nggak mau dia harus jawab gitu ya. Jadi kalau anak yang memang dibantu dari orang tuanya, gimana cara bantunya gitu ya, gitu. Oke, itu mungkin menambahkan sedikit bahwa selain integritas dan kolaborasi, memang sebenarnya balik lagi bentuk-bentuk penilaian yang dilakukan di sekolah tidak hanya seperti yang mungkin tadi disampaikan ya, bahwa mungkin bisa ada yang dibantu oleh orang tua atau dibantu oleh orang lain, intinya seperti itu. Itu yang sebenarnya kita akan selalu kuatkan ke anak-anak bahwa ayo percaya sama diri sendiri. Kalaupun memang belum sempurna, ya ini makanya masih sekolah. Masih sekolah tempat kita untuk belajar, memperbaiki diri, selalu mencari yang lebih baik lagi dan yang usahakan yang terbaik. Penilaian tidak hanya di angka saja, tapi lebih ke pencapaian aku mengerti dan bisa melakukan. Itu yang ingin kita pegangkan ke anak-anak, dan semoga orang tua juga nyambut ini ya, karena kita tahu sebagai orang tua kadang, aduh gemas banget kok yang ini nggak ngerti misalnya seperti itu. Tapi tahan diri, ayo sebagai orang tua kita tahan diri. Biarkan anak belajar sendiri mencapai, bisa melampaui kesulitan atau masalah yang dia bisa dapatkan di project atau di soal yang didapatkan itu. Dan tadi sudah disampaikan bahwa untuk verifikasi apakah ini fair atau tidak, itu ada banyak cara, dan pasti kita tidak akan beberkan semuanya di sini karena beda-beda, tapi bahwa ada cara dan tingkatan seperti di
taksonomi Bloom itu, bahwa hanya mengerti saja, hafal aja itu mungkin lebih mudah, tapi begitu kita cek secara langsung, coba tunjukkan, kemudian tatap muka, lewat tatap muka itu kalau ada yang di situ masih belum, berarti ada yang nggak sinkron dengan yang mungkin jawaban yang diberikan. Nah itu akan diverifikasi lagi. Semoga itu menjawab pertanyaan Ibu Vira dan juga ke jawaban yang ditanyakan. Ya, ada testimoni dari Bu Eleanor Damariska, mungkin bisa dibaca. Oke, sambil menyelingi pertanyaan, berikut ada tambahan pendapat dari Ibu Eleonora Damariska. Kalau menurut saya, untuk membantu tugas sekolah anak biasanya di level primary. Kalau sudah di SMP, biasanya sudah mandiri. Dan yang saya lihat, home learning semester lalu untuk SMP semua tugas sudah harus dikumpul hari yang sama. Dan ada deadline yang biasanya mereka prefer tanya. Kalau ada deadline, mereka prefer tanya dan diskusi dengan teman yang lain. Justru bagus untuk kerjasama antar siswa. Ya, asal tidak waktu ujian. Itu tidak bagus. Ya sebenarnya benar yang mungkin saya tadi juga nambahin ya Miss ya. Saya jelaskan tadi bahwa memang anak-anak ketika di level SMP SMA ini orang tua kan mendampingi saja Bapak Ibu, mendampingi dan mengawasi, memastikan, karena biasanya orang tua bukan lagi untuk bagiannya untuk mengerjakan gitu. Dan menjadi satu-satunya sumber ya Miss ya. Aduh. Karena levelnya udah beda kayaknya. Iya, betul. Saya pernah mendengar ada yang guru ya, mungkin pernah anak, saya kok ngajarin anak kok beda ya sistemnya dari dulu saya tahu ini kayak gini, tapi ternyata caranya tuh kok beda, ini gimana ya gitu. Jadi tugas kita hanya mendampingi Bapak Ibu, juga mengawasi. Seperti yang saya bilang tadi, anak-anak saat remaja ini sedang mencoba-cobai kita gitu. Mereka mungkin lebih lihai, tapi kita harus lebih lihai lagi. Kita harus lebih meliuk-liuk lagi dari mereka. Oh, kamu buka YouTube ya? Boleh. Yang penting adalah komunikasi. Boleh kamu buka YouTube, tetapi koridor yang kamu mesti jalani, apakah sudah kamu jalankan atau belum? Sudah kamu selesaikan atau belum? Kalau misalnya udah mah gitu, oke. Besok kita cek ya, minggu ini apakah ada wali kelas yang memberitahukan kepada kita. Karena saya terima kasih kepada wali kelas, kepada semua wali kelas, karena kalian sangat aware, sangat cinta Bu. Saking cintanya kita pingin anak-anak tuh punya nilai yang bagus. Sebenarnya maksudnya adalah itu sebenarnya. Saya yakin bahwa wali kelas itu maksudnya adalah supaya anak-anak punya nilainya bagus, rapotnya menyenangkan untuk dirinya, dan itu adalah hasilnya dia gitu. Bukan kalau zaman dulu kan ada yang katrol gitu ya Bu ya. Enggak gitu loh. Jadi wali kelas hanya ingin kamu bisa matematika, tunjukkan bahwa itu bisa gitu Miss. Ibaratnya bejana, kalau kamu bisa isi penuh, kenapa kamu harus puas dengan 3/4-nya gitu ya. Sekali. Jadi differentiate learning itu udah ada di mindset para guru kita ya. Jadi kayak kalau standarnya segini, kita akan menyesuaikan semaksimal yang kamu bisa. Nggak akan yang kemampuannya 70 kita harus push untuk menjadi 100, nanti jadi yang stres, yang nggak enak tadi ya Miss Dora ya. Betul, stres itu tidak enak Miss. Iya. Oke, sepertinya kita akan ke pertanyaan yang terakhir, Miss Mel, Miss Yuni dan Miss Dora. Nah ini menarik sepertinya. Apakah orang tua diperbolehkan untuk bertanya kepada guru bila ada siswa yang merasa kesulitan mengenai materi? Karena ada orang tua yang membantu siswa dalam belajar atau mengerjakan tugas. Kalau untuk orang tua menanyakan, silakan saja. Dan itu nggak hanya tentang kesulitan belajar saja. Apa aja yang mungkin menurut orang tua ingin dikomunikasikan dengan sekolah dan mengharapkan sekolah bisa membantu atau memberikan dukungan supaya mungkin lebih kondusif ya, sehingga di rumah dia bisa lebih baik, bisa lebih fokus, bisa lebih produktif. Itu pasti sekolah senang sekali kalau orang tua mau bertanya atau berkomunikasi dengan sekolah, karena itu buat kita open communication di sini. Dan tinggal ke arah yang mana, apakah ini akademis ataukah ini lebih ke psikis anak,
itu kita beruntung ada Miss Dora, ada wali kelas juga yang mendukung, atau guru mata pelajaran, karena kadang-kadang memang lebih ke kurang nyaman karena setiap guru punya gaya masing-masing, dan kadang-kadang itu yang mungkin ke anak belum terbiasa misalnya hal seperti itu. Tapi the bottom line, silahkan saja orang tua bertanya atau berkomunikasi ke sekolah. Mungkin di SMP kelas 7, silahkan Miss Yuni. Ya, berdasarkan pengalaman kami ada 1-2 orang tua ya yang masih bertanya kepada guru. Kita sih dengan senang hati menjawab pertanyaan dan membantu. Tetapi sebagian besar siswa kelas SMP itu biasanya sudah mandiri gitu ya. Jadi mereka kalau tanya mending tanya sama temennya gitu ya, atau tanya sama gurunya langsung, malah lebih sering. Jadi setelah jam sesinya, pada saat sesinya atau pada saat sesinya udah selesai, nanti dia akan konsultasi langsung dengan gurunya, sehingga solusinya lebih cepat dia dapatkan daripada melalui orang tua. Tetapi bagaimanapun juga kami tetap membuka diri jika ada orang tua yang ingin bertanya mengenai pelajaran sekolah, asal jangan bertanya mengenai soal-soal ujian dan jawabannya gitu ya. Jadi supaya Karena kita semuanya juga nggak tahu ya Bu ya. supaya guru-gurunya juga nggak deg-degan ketika ditanya tentang hal itu gitu ya. Oke, tanyalah yang sesuai dengan batasan-batasan yang atau norma-norma yang ada. Jadi kalau bisa saya kaitkan dengan pertanyaan kedua tadi, kembali lagi komunikasi ya Miss Mel. Karena itu jembatan kita, how do we help the students dan parents. Kalau komunikasinya tidak terjalin, gerbangnya nggak akan terbuka. Kita nggak akan pernah tahu apa aspek yang mesti kita bantu. Kembali masalah komunikasi sepertinya. Sepertinya kita udah sampai di akhir acara. Mungkin Miss Mel, Miss Yuni, Miss Dora mau meng-highlight talks ngobrol santai kita kali ini dengan beberapa pemaparan kalimat yang mungkin menjadi highlight of the day. Kalau buat saya, Bapak Ibu, untuk menghadapi remaja, kita poinnya ada yang sudah disebutkan tadi oleh Miss Yanti, adalah komunikasi. Sebenarnya mereka itu memang saatnya mereka untuk up and down. Tetapi kita yang orang tua yang bisa merubah. Ada yang bilang bahwa kita nggak bisa merubah lingkungan, kita yang harus berubah untuk lingkungan. Nah, itu yang mungkin ketika school from home ini, atau mungkin Bapak Ibu juga masih work from home, itu yang bisa untuk kita perbaiki saat ini. Kita merangkul anak-anak kita mulai lagi, bukan memperlakukan mereka seperti bayi lagi gitu, karena mereka sudah remaja. Tetapi kita mencoba untuk selaras dan bisa berjalan bersama dengan mereka. Itu. Silakan Bu, kalau mau tambahan. Selain komunikasi adalah kepercayaan. Baik memberikan kepercayaan ke anak-anak, ke guru yang membimbing mereka, dan juga sekolah secara keseluruhan. Tetapi dengan jalinan komunikasi yang terbuka dan selalu berpikir positif untuk yang terbaik buat anak. Itu saya yakin kita bisa gandengan tangan untuk membawa anak kita ke kesuksesan mereka masing-masing. Karena setiap anak itu unik, setiap anak itu penting. Terima kasih. Kalau saya hanya ingin menekankan bahwa kita pada saat kondisi pandemik seperti ini, kita perlu juga menekankan mengenai pentingnya adaptasi. Anak-anak pun sudah belajar adaptasi ya. Jadi kita orang tua juga belajar untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru. Dan yang satu lagi dalam beradaptasi ini, tolong jangan stres, karena stres itu menular. Oke. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ngobrol santai kita kali ini. Terima kasih Miss Melanie, Miss Yuni, Miss Dora atas kehadirannya. Terima kasih juga para orang tua yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kita di pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sejahtera. Sampai jumpa.